Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Siti Salihiyati, NPM 20.04010016. Video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ijtihad. Nah, pembahasan yang ingin saya bahas adalah pengertian, tujuan, fungsi atau manfaat, kemudian ada rukun, serta ada macam-macam ijtihad. Nanti juga saya akan bahas mengenai contoh ijtihad juga. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ijtihad. Secara etimologi atau asal-usul kata ijtihad berasal dari kata ijtihada, yajtahidu, ijtihadan, yang berarti berusaha dengan sungguh-sungguh. Kemudian secara terminologi atau secara istilah, ijtihad berarti upaya maksimal seorang mujtahid dalam menemukan hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan manusia berdasarkan dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ada tujuan ijtihad, untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu tempat tertentu atau pada waktu tertentu. Kemudian fungsi ijtihad, ada 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi ijtihad al-ruju' atau kembali, yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasinya yang kurang relevan. Yang kedua adalah fungsi ijtihad al-ihya atau kehidupan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan di zaman ini. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi ijtihad al-inabah atau pembenahan, yaitu memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi saat ini. Kemudian ada rukun ijtihad. Yang pertama adalah al-waqi', yaitu adanya kasus yang terjadi atau akan diduga terjadi tidak diterangkan oleh nas. Yang kedua yaitu mujtahid, adalah orang yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian ada mujtahid fil, yaitu hukum-hukum syariah yang bersifat amali atau taklifi. Yang terakhir yaitu dalil syara', yaitu untuk menentukan suatu hukum bagi mujtahid fil. Kemudian pengertian mujtahid sendiri yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu adalah orang yang memiliki kualifikasi tertentu sehingga memiliki kemampuan untuk menggali pesan-pesan dari Al-Quran dan hadis untuk melakukan ijtihad. Dan kualifikasi mujtahid itu sendiri ada 4 poin. Yang pertama, penguasaan bahasa. Yang kedua, mengetahui ayat dan hadis hukum tertentu yang bersangkutan. Yang ketiga adalah penguasaan metode penggalian hukum. Yang keempat adalah memahami masalah yang dihadapinya. Kemudian ada macam-macam ijtihad, yaitu yang pertama, ijma' adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menentukan hukum agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara dan hasilnya berupa fatwa. Yang kedua adalah qiyas, adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya.
namun mempunyai kesamaan, yaitu manfaat, sebab, bahaya, sehingga ditetapkan hukum yang sama. Yang ketiga adalah maslahah mursalah, adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Yang keempat ada su'ud zariyah, adalah suatu pemutusan hukum atas hal mubah, makruh, dan haram demi kepentingan umat. Yang kelima adalah istishab, adalah suatu penetapan hukum, suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang terakhir ada istihsan, adalah suatu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syara yang mengharuskannya. Dan contoh dari ijtihad itu sendiri, adapun salah satu contoh pelaksanaan ijtihad adalah dalam proses penentuan satu Ramadan dan satu Syawal, di mana ulama berdiskusi berdasarkan hukum Islam untuk menentukan dan menetapkan satu Syawal. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua yang nonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.